لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para ustadz, para kiai, imam masjid, para al-hafidh, para penghafal Quran, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, pengurus jamaah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Mudah-mudahan salawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat mengikut sekalian. Amin Allahumma amin. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad yang sudah sampai kepada bab At-Tusa'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini radhiyallahu ankum wa fihi khamsu mawa'idha wahidatun wal baqi athar. Bahwa di sini ada 5 nasihat, satunya khabar yaitu hadis, wal baqi athar selain daripada hadis. Al maqalatul ula, nasihat yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa, telah mewahyukan Allahu oleh Allah ta'ala kepada siapa? Ila Musa, kepada Nabi Musa ibni Imran anak Imran, fit Taurah, yakni mewahyukannya di dalam kitab Taurat. Inna ummahatil khataya thalathun, sesungguhnya induk atau ibu daripada kesalahan-kesalahan itu thalathun, ada 3 perkara. Al-kibru, yang pertama al-kibru, kesombongan. Wal hasadu, yang kedua dengki atau iri. Wal hirsu, kemudian berikutnya adalah tamak atau rakus. Kemudian fanasha'a minha, maka tumbuh darinya yang 3 hal tersebut sittatun, muncul 3 yang lain. Fasirna tis'atan, maka jadilah hasilnya menjadi 9 ummul khataya. Jadi 9 pokok pangkal kesalahan-kesalahan. Yang pertama an-naumu, yang pertama tidur, warrahatu, kedua istirahat, yang ketiga hubbul mal, itu cinta kepada harta, yang kemudian wa hubbus sana wal mahmadah, cinta dipuja dan dielu-elukan, wa hubbur riyasah, dan cinta pada kekuasaan. Maka 9 hal ini yang insyaallah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercerita bahwa ibrah atau pelajaran itu banyak bisa diambil, salah satunya dari umat-umat terdahulu. Maka wajar kalau seperti itu ketika kita temukan Al-Quran itu bahkan banyak sekali memuat kisah-kisah. Karena kita ini kadang kalau dinasehati kadang biasa tapi kadang buka buku, kemudian baca nasihat-nasihat, bagaimana petuah-petuah, terkadang masuk ketika itu dari aspek cerita. Maka aspek cerita merupakan kesunahan Allah subhanahu wa ta'ala. Gayanya Allah dalam menurunkan Al-Quran berupa kisah. Tetapi harus diingat, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran memuat sejarah, ibratun liulil albab, adalah untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi modal hidup. Oh, kalau orang soleh itu perlakuannya begini, hasilnya begini. Karena sering kami sampaikan bahwa di dalam kehidupan dunia ini kejadiannya berulang, dosanya berulang, pahalanya berulang. Yang berbeda siapa? Pelaku, tempat dan waktu. Pelaku, tempat dan waktu.
Maka Allah sangat perlu untuk memberikan kisah kepada kita supaya apa? Supaya kita mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Makanya wajar, karena Al-Quran bukan kitab sejarah, maka cerita Nabi Adam tak lengkap. Di surah ini, di surah ini, di surah ini. Memang sengaja diacak oleh Allah SWT. Tidak ada cerita itu yang lengkap, tidak ada. Hatta cerita Nabi Yusuf, Nabi Yunus itu tidak lengkap. Karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Tujuannya adalah Dalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, kemudian kisah ini, cerita ini ada yang dimaktubkan di dalam Al-Quran, ada dimaktubkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan kita temukan dalam penjelasan-penjelasan itu, kemudian tafsiran, penjelasan dari umat-umat terdahulu yang kemudian ini banyak diambil oleh siapa? Banyak dikerjakan atau diberikan informasi oleh orang-orang rahib atau pendeta Yahudi yang masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar. Itu dijadikan referensi oleh sebagian sahabat untuk ceritanya diambil. Maka cerita-cerita ini namanya Israiliyat. Cerita Israiliyat kalau memang dia sesuai dengan ajaran Islam diambil, kalau tidak maka banyak ditinggalkan. Tapi sebagai referensi, maka berarti cerita umat terdahulu bisa menjadi referensi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara itulah yang kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa bapaknya bapaknya adalah Imran. Nah, Nabi Musa ini ya ikhwan adalah seorang ulul azmi minar rusul. Top 5, big 5-nya Nabi dan Rasul itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul itu harus sehat jasmani dan rohani. Kita tahu para Nabi dan Rasul adalah orang yang punya integritas yang tinggi. Kita tahu para Nabi dan Rasul adalah orang yang objektifnya sangat tinggi. Tidak pilih keluarga, tidak pilih apapun, yang dipilih adalah kebenaran. Maka dalam cerita kita lihat bagaimana Nabi Nuh yang dihadapi siapa, bagaimana kita lihat Nabi Musa yang dihadapi siapa, ayah yang membesarkan. Nabi Nuh harus berhadapan dengan anak dan istri yang hidup bersama bertahun-tahun. Itu berarti bahwa Nabi dan Rasul integritasnya sangat tinggi, kemudian kadar objektivitasnya sangat tinggi, plus jenius. Nabi tidak boleh IQ jongkok, enggak boleh. Bagaimana harus menjelaskan Islam sementara nabinya ongok-ongok begitu? Tidak masuk di akal. Ketemu dengan umat yang pintar, ketemu dengan orang yang memakaikan logika, maka logika para nabi dan rasul harus lebih daripada itu. Kalau logika umat-umat mereka adalah logika-logika yang murni, maka mereka logika kenabian dan logika ketuhanan. Maka lihat bagaimana cerita Nabi Ibrahim, bagaimana dialog Nabi Musa, itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Maka pesan pada hari ini Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini berarti betul-betul wahyu menurut definisi yang diinginkan. Karena kata-kata wahyu kita temukan di dalam Al-Quran maknanya banyak. Wahyu itu kalau kepada ibu Nabi Musa itu artinya ilham. Kan zaman dulu pernah kami ceritakan bahwa ketika Fir'aun ini galaunya ketika bangun tidur langsung memanggil tukang ahli nujum, ahli tafsir mimpi. Galaunya bahwa dia bermimpi melihat bahwa dia akan ditenggelamkan, dibinasakan oleh bayi yang dari Bani Israel. Maka kemudian kegalauan itu membuat dia membuat keputusan untuk membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel. Tidak termasuk ketakutan ini akan mendera ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah, wahai ibu Musa, jangan takut, tetap susui saja. Tapi kalau kau takut, masukkan ke kotak, hanyutkan ke sungai Nil, aman kata Allah, nanti kau akan kukembalikan. Perintah ini itu namanya wahyu secara bahasa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ada kata auhayna, aku wahyukan, tapi ini wahyu secara bahasa.
atau wahyu yang Allah berikan kepada lebah. Lebah dapat wahyu, tapi wahyu itu bukan wahyu kenabian, bukan, tapi wahyu berupa insting. Maka insting ini dalam bahasa Arab gharizah. Maka wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu Muhammad telah mewahyukan dalam tanda kutip apa? Memberikan insting kepada setiap lebah. 3 tempat yang akan kalian pilih untuk bikin sarang. Minal jibali, minas syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Kata Allah, perintah Allah, insting Allah tanamkan kepada lebah bahwa ambillah sebagai rumah itu minal jibal, satu pegunungan. Maka kita temukan madu-madu di pegunungan itu kualitas terbaik. Salah satunya madu di Yaman, madu sidr itu di Yaman itu termasuk yang terbaik di dunia. Bisa 1 kilo itu sampai berapa ribu dolar itu. Atau di Arab Badui di Saudi itu mereka memang dari pegunungan batu. Atau pegunungan kita seperti yang kami masih ada, tapi tidak nak jualan, tidak ngejuk tahu itu madu di Wamena, itu dari pegunungan Welesi luar biasa. Atau pegunungan di tempat-tempat kita di Indonesia ini sangat banyak, kualitas terbaik. Wa minasyajar, atau ambil dari pohon-pohonan, tidak di tempat ketinggian tapi di pohon-pohon yang tinggi. Seperti kita di madu Sialang, kemudian madu di mana? Madu di Musi Banyu Asin di Jambi segala macam, itu luar biasa. Atau wa mimma ya'rishun, atau tempat-tempat yang mereka bangun yang jadikan tempat pemukiman. Tiba-tiba datang sekelompok tamu, bukan manusia, ribuan lebah bikin sarang. Karena memang itu merupakan bagian insting yang Allah tanamkan dalam program bagi lebah tersebut. Ini wahyu secara bahasa. Tapi kalau kata wahyu dikaitkan dengan Nabi dan Rasul, maka betul-betul itu wahyu yang asli. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ini dalam kitab Taurat. Karena Nabi Musa ini memang istimewa ya ikhwan. Bagaimana tidak istimewa? Beliau ini satu diutus ke Bani Israel, orang yang jenius, kritis, tapi kritis tidak pakai adab, munculnya kurang ajar, soal adab. Jadi jangankan ulamanya, bahkan nabinya nak dibunuh. Nah itu Bani Israel, ceritanya penuh dengan sejarah kelam. Maka kemudian mereka ini Nabi Musa itu kan apa? Dapat Taurat, kitab, dapat juga suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, sekarang wahyu ini bukan termaktub dalam suhuf tapi termaktub dalam kitab Taurat. Allah menyatakan inna ummahatil khataya thalathun, sesungguhnya ummahat itu jamak dari kata-kata ummun. Ummun artinya, kalau kita di rumah sudah mengartikan ummun itu ibu, ummi. Apa ummi? Ummi itu sesuatu yang bersumber kepadanya, itu namanya ummun. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, litunzira ummal qura wa man haulaha. Supaya engkau Muhammad kami turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan kebenaran, dengan kebaikan, maka supaya engkau memberikan peringatan kepada ummal qura, induknya kampung, induknya kota, yaitu kota Mekah, wa man haulaha, yang ada di sekitar kota Mekah. Mekah salah satunya namanya adalah ummul qura. Karena memang zaman itu pusat peradaban orang Arab itu ya salah satunya di Mekah dengan berkah adanya Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka ya ikhwan, maka di sana ada namanya Universitas Ummul Qura. Karena dari kampung ini, dari qura, dari qaryah ini muncul kampung-kampung sekitarnya, itu Ummul Qura. Kemudian berikutnya kita temukan Al-Quran itu ada satu surah disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka dari suratul Fatihah kira-kira muncul anak yang banyak 113 surat yang lain. Atau kalau pola dari umum ke khusus, maka ini bahwa 113 surat itu menginduk kepada suratul Fatihah. Nah, tetapi penjelasan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Musa, inna ummahatil khataya thalathun. Sesungguhnya pokok sumber dari kesalahan ini di muka bumi ini ada 3.
Pertama al-kibru, pertama kesombongan. Maka penjelasannya, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, bermula sombong itu, batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang lain. Ai yakni raddul haqqi, menolak kebenaran, wa ihtiqarun nasi, menghina orang lain. Wa man nadhara ila nafsihi bi'ainit ta'zimi, maka barang siapa yang memandang dirinya bi'ainit ta'zimi, dengan pandangan memuliakan, wa ila ghairihi bi'ainil istisghari, sementara memandang orang lain dengan pandangan mengecilkan atau meremehkan, fahuwa minal mutakabbirin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang sombong. Ikhwah dimuliakan Allah. Jadi sombong itu bukan orang yang bajunya bagus, pakaiannya hebat, kendaraannya mewah, tidak. Kami sering sampaikan bahwa apapun itu, kalau hal-hal seperti ini pasti berkaitan dengan hati. Memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, kemudian dia menolak kebenaran, itulah sombong. Memandang rendah orang lain itu dasarnya macam-macam. Boleh jadi karena merasa lebih pada aspek harta, merasa lebih pada aspek jabatan, yang bos merasa dia lebih mewah, lebih hebat daripada bawahan. Padahal kita ini sedang berhadapan dengan Allah ya ikhwan. Sudut pandang seorang mukmin itu harus dikaitkan semuanya dengan Allah. Kalau mulianya harus dikaitkan di dalam pandangan Allah. Kalau kayanya dalam pandangan Allah. Kesalahan kita adalah salah menafsirkan kekayaan itu dalam pandangan manusia orang banyak atau dalam pandangan kita sendiri. Sehingga kita salah kaprah. Jadi kalau kita merasa kaya padahal kita tak kaya, maka disitulah kekeliruan kita. Maka Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kaya fisik, pengalaman, ilmu, penghasilan, ekonomi, kemudian apapun itu, hatta amal saleh, jangan dijadikan patokan kita merendahkan orang lain, karena itu semua tidak pantas. Kita yang patut untuk kita rendahkan diri kita sendiri. Maka kita harus balik. Orang sombong itu memandang orang lain remeh. Kalau orang mutawadhi, yang tawadhu, dia memandang dirinya remeh dan memandang kebaikan orang lain. Itu baru orang-orang yang mutawadhi. Raddul haqqi, kesombongan itu juga maknanya apa? Maknanya menolak kebenaran. Sudahlah, itu sudah kita sangat sering bahas, bahwa orang tak terima nasihat, tak mau ditegur, tak mau dikasih tahu, itu jangan-jangan hatinya sedang keras, bermasalah. Maka ini kita istighfar, kita perbaiki. Wal hasadu, induk yang kedua dari kesalahan itu adalah hasad, dengki. Qala Muawiyah, berkata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisalis syarri a'dalu minal hasadi. Tidak ada di muka bumi ini bentuk kesalahan, bentuk keburukan yang bisa menyamai dengki. Ini serius, ini perkataan Muawiyah. Di dunia ini, kata beliau, keburukan di dunia ini banyak sekali, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan buruknya dengki. Kenapa? Yaqtulul hasida qabla ayyasila ilal mahsud. Dengki itu akan membunuh orang yang pendengkinya sebelum sampai buruknya kepada yang ia dengki. Saya dengki kepada Pak Haji Najib misalnya. Dengki itu maksudnya iri dengan apapun yang Allah titipkan kepada beliau, sehingga saya merasa iri, dengki. Maka yang terbunuh dengan sifat dengki itu bukan beliau, saya sendiri yang pertama. Belum sempat dampak negatifnya sampai kepada didengki, saya sudah dapat serangan daripada Allah. Apa? Hati yang tak tenang. Apa? Kebahagiaan yang tercerabut. Apa? Hidup yang sumpek. Orang ya ikhwan, kalau sudah dengki hidupnya sumpek terus. Apalagi kalau yang dia dengki itu orang terdekat, tetangga kah, teman sekantor kah. Tiap ke kantor sumpek, tiap lewat depan rumah itu sumpek. Kenapa? Karena dengkinya pada orang itu. Maka intinya berarti orang yang didengki itu bahaya. Kita pernah bahas, orang yang didengki itu bisa-bisa kalau tak kuat pertahanannya bisa kena penyakit ain. Betul tidak? Kita pernah bahas itu.
Tetapi yang paling merasakan dampak lebih cepat sebelum sampai kepada yang didengki adalah pendengki itu sendiri. Hilang tercerabutnya ketenangan hati, hilang tercerabutnya rasa syukur, dan hilang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sementara pahala-pahalanya dihanguskan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebakaran hutan sedang musim. Tak minta kita diselamatkan Allah, segera diturunkan hujan yang deras barokah, amin Allahumma amin. Nah ya ikhwan, kita lihat betapa cepatnya kebakaran hutan. 3-4 bulan tak hujan, begesek lalang itu, mubal api bahasa gitu, mubal apinya, kemudian sampai kena 2 hektar itu dalam hitungan setengah jam saja selesai. Tapi ada yang jauh lebih cepat daripada itu yang dibakar. Amal soleh kita kalau dengki lebih cepat daripada itu hilang hangusnya. Maka itu maknanya kata Muawiyah, tidak ada keburukan yang di muka bumi ini yang bisa menyamai dampak bahaya sifat dengki. Maka semakin dengki, semakin dia terbunuh dengan kedengkiannya. Maka orang-orang yang bahagia, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang nerimo, orang-orang yang legowo dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, itu adalah orang-orang yang bahagia. Karena dia tak terpengaruh dengan kondisi alam sekitarnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, induk dari kesalahan itu al-hirsu 'alad dunya. Tamak rakus terhadap dunia. Kalau bisa dunia ini dia telan semuanya. Qala Malik bin Dinar, berkata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badanu lam yanja' fihi ta'amun wala syarabun wala naumatun wala rahatun. Apabila seseorang kena sakit badan, kalau kena sakit badan ya tidak akan ada yang nikmat, apakah itu makan, apakah itu minum, apakah itu tidur ataukah istirahat. Nah, sekarang kata beliau ini intinya. Kadzalikal qalbu, begitu juga hati, idza ghalaba alaihi hubbud dunya, apabila hati ini dikuasai oleh cinta dunia, lam tanfa'hul mau'izah, maka niscaya nasihat itu sudah tidak akan berguna lagi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ummul khataya, tiga sumber kesalahan ini apa? Pertama al-kibru, sombong, yang kedua dengki, yang ketiga hubbud dunia. Kita pikir-pikir, apalah dunia ini yang buat kacau ini? Ya 3 ini. Pertentangan. Ada orang Pak, ya kita lihat sekarang kondisi ekonomi, politik lah, politik. Kita tidak usah nunjuk negeri Konoha, kita nunjuk negeri tetangga. Bagaimana gonjang-ganjingnya Saudi sekarang, bagaimana sejarah berulang dan berulang, bagaimana kerajaan-kerajaan zaman dahulu, hatta ada yang meracun saudaranya sendiri, saudaranya diracun. Apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Kemudian kita lihat betapa ada orang-orang yang ditenggelamkan, kekuasaannya besar, kekayaannya hebat, kemudian harta bendanya tak terhitungkan, mati gara-gara kesombongannya. Siapa dia? Namrud. Bahkan matinya dengan sangat terhina. Fir'aun terhina, Namrud terhina, orang-orang yang hubbud dunia terhina. Kita lihat bagaimana dengki. Dengki itu tak usah nunjuk orang lain, kita dewe. Pasti rata-rata ada orang sifat tuh cikal bakal dengki. Maka ketika kita rasakan dampaknya, tak nyaman kita melihat orang tersebut, nah itu sudah dampak mudarat yang muncul. Maka sekarang dari 3 hal itu muncul 6 hal yang baru. Apa yang pertama? Asyaba'u. Maaf tadi lupa, yang muncul yang pertama dari 3 hal tersebut itu asyaba'u wan naumu warrahatu, kenyang, kemudian tidur, kemudian istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, kenyang itu sesuatu yang lumrah. Apa sih definisi kenyang? Apakah perut yang penuh? Bukan. Kenyang itu perasaan yang muncul dari kebiasaan pola makan, kemudian otak mengkonfirmasi bahwa benda ini cukup untuk masuk ke perut kita, itu rasa kenyang. Maka ketika kita lihat, kenyang itu hukumnya mubah. Kenyang itu hukumnya mubah, tidur itu hukumnya mubah, kemudian istirahat itu hukumnya mubah. Tetapi kalau sudah berlebih-lebihan, maka zaman dahulu para ulama
mereka akan berhati-hati dengan rasa kenyang, dengan tidur, dengan istirahat. Kita lihat ya Bapak-bapak. Ini kita aspek istirahat saja. Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Habib Umar yang beliau datang beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan panjangkan usia beliau, amin Allahumma amin. Kita lihat Pak, subuh itu rohah, subuh itu ada zikiran, kemudian beliau ngajar selesai, habis itu duha di mana? Lihat, ada Jakarta, habis ini sudah di Jombang, habis itu sudah di mana? Di Gresik, besoknya sudah di Palangkaraya. Luar biasa itu. Dan kami tahu betul ketika kami ikut beliau di mana? Di waktu itu kami di Ambon 3 hari itu. Luar biasa, kegiatan full beliau. Ngisi kajian, bahkan diceritakan malamnya pun tak tidur. Ketika ditanya, ketika beliau ini dapat cerita dari murid-murid, cucu murid-murid beliau, maksudnya begini. Beliau punya murid, muridnya punya pondok. Nah, ini santri dari murid beliau. Ketika pernah bertanya, wahai Habib, bagaimana kami bisa menjadi seperti Anda yang hafalan hadisnya sampai ratusan ribu hadis? Beliau itu sudah hafal sampai ratusan ribu hadis. Maka ke beliau disebut sebagai musnid, artinya hafal di atas seratusan ribu hadis lebih. Maka beliau bertanya, pola istirahat belajar kamu bagaimana? Oh Habib, kami bangun jam 3 atau jam 4, qiyamul lail, belajar, zikir, wirid, kemudian siang qailulah, lanjut belajar, istirahat asar, kemudian malam kami tidur jam 10, jam 11. Beliau senyum. Kalau begitu, hitungan-hitungan otak kalian tidak bisa seperti saya. Karena saya itu istirahatnya, ngantuknya saya itulah istirahat. Jadi malam itu ketika selesai acara masuk kamar munajat langsung kepada Allah. Dan setiap hari beliau istiqomah tak pernah lepas 5 juz apapun dimanapun. Maka pantas ya waktu ini cerita saja. Ketika kami sampai di bandara di Patimura di Ambon saat itu, datang rombongan beliau di bandara itu duduk semua. Beliau nyuruh orang buka kitab, bacakan kitab, beliau jelaskan. Di bandara, di ruang tunggu VIP, beliau bersempatan ngajar. Baru lanjut apa? Habis itu istirahat makan. Habis itu dalam perjalanan dibacakan kitab lagi oleh murid-muridnya. Nah, ya kan dimulakan Allah ketika ditanya, Habib kalau sudah seperti ini kapan istirahatnya? Kata beliau, besok kalau sudah bisa istirahat, kalau sudah berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita yang healing ini jadi malu dengan cerita seperti ini. Istri beliau seperti apa? Seperti itu juga. Istri beliau itu terkenal orang yang hampir tak pernah tidur. Karena ketika munajat, ya ini cerita wanita salihah seperti itu. Munajat kepada Allah, wanita wali-wali wanita zaman dahulu. Dia akan munajat terus sampai itu. Kemudian ketika malam-malam dibangunkan suaminya. Jam 1, jam 2. Kak, bahasa kita. Ya, bangun suaminya. Atau mungkin dari tahajud lagi istirahat sebentar. Ditanya, ada hajat kepadaku? Kalau tidak ada hajat, aku akan lanjutkan munajat kepada Allah. Kalau hajat maksudnya pengen, ya sudah. Sebagai istri saya laksanakan kewajiban. Ini juga yang diceritakan dalam kisah, itu tercerita tentang seorang wali wanita besar namanya Rabi'atul Adawiyah. Dan aku yakin yang hadir di sini pengen ada istrinya Rabi'atul Adawiyah. Karena beliau itu menikah itu sudah di usia yang agak sepuh, sekitar mungkin 40 sekian. Ketika menikah dengan Masya Allah, akhirnya menikah karena memang harus menjalankan sunnah Rasul. Namanya orang sudah mabuk cinta dengan Allah, dengan suaminya dia tanya, suamiku, aku ini orang yang sangat sibuk dengan urusan kepada Allah, tapi sebagai bagian syariat aku taat kepadamu. Maka kalau kau punya hajat silahkan, kalau tidak aku nak lanjut sholat. Sudah selesai. Kemudian lama-lama Rabi'atul Adawiyah merasa kasihan kepada sang suami. Begini saja suamiku, saking sibuknya aku kepadamu, aku tetap istrimu. Tapi kalau kamu mau, akan kucarikan gadis yang lebih cantik, sehingga kau bisa menikah dengan dia, bisa bersenang-senang. Itu berita bagus ini. Berita bagus bagi bapak-bapak. Dicarikan, betul-betul dicarikan Pak. Ya suaminya udah galak pula, Masya Allah. Sayang kakek kalau aku menikah kakek tidak bersama Rabi'atul Adawiyah, sang wali besar. Jadi hebat ya ikhwan. Itu kalau wanita tahu dengan hak dan kewajibannya, memandang syariat tidak dengan aspek dengan emosi atau dengan hawa nafsu.
Dicarikan betul, cocok pula lah galak. Nah yang di Baitur Rahman ini caknya mah itu juga. Pas dicarikan pasti tidak galak. Tidak galak nolak. Nah, siap-siap balik ini ya. Maka dari 3 hal ini muncul 3 hal baru. Kenyang itu boleh, boleh. Istirahat itu boleh, boleh. Tidur itu boleh, boleh. Tapi kalaulah kebanyakan ini jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Itu berlaku di semua lini kehidupan kita. Maka berarti ini tokoh Pak yang kita bisa baca peri kehidupannya yang terjadi seperti itu. Sayyidina Habib Umar bin Salim itu makanya dikit. Ada lagi di Madinah namanya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nanti cari profil beliau. Beliau aslinya Habib di Jakarta. Kemudian dari kecil merantau ke Hadramaut, lanjut ke Madinah, tak pulang-pulang. Beliau punya pondok. Beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini kalau makan beliau luqaimat, 3 suapan habis itu selesai. Makanya badan beliau kurus. Ketika ditanya apa cukup untuk menegakkan punggungku supaya kuat untuk ibadah. Masya Allah. Tapi sayang pondok beliau itu dibatasi oleh pemerintah Saudi dengan alasan Allahu a'lam. Ya, nah itulah kira-kira. Kemudian selanjutnya dari 3 hal ini muncul 3 hal berikutnya, muncul 6 hal berikutnya. Dari 3 hal tersebut muncul asyab'u, kenyang. Dan kenyang ini kalau kenyang biasa itu boleh. Tapi kalau sudah kekenyangan muncul namanya sesuatu yang haram ya ikhwan. Orang standar kita kalau makan sepiring kenyang, tapi kalau sudah 3 piring rabung itu sudah haram. Orang tidur ya tidur, oke. Tapi kalau sudah tidur ini hari ini asar. Tiba-tiba dia, "Oi, ngapo aku nih terbangun kok rasanya pagi." Ternyata lah sehari 24 jam dia tidur. Itulah haram. Ya, kelebihan pula. Ashabul Kahfi pula bukan dia. Kemudian selanjutnya ar-rohah tadi. Jadi intinya berlebih-lebihan itu sangat dihindari dalam Islam. Kemudian selanjutnya wa hubbul amwal, muncul hal yang keempat itu apa? Cinta akan harta. Qala Sayyid Abdullah Al-Haddad quddisa sirruhu. Syekh Nawawi mengatakan ini bukti ini bukti kepada orang-orang yang mengingkari nasab para habaib. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani adalah orang yang mengakui nasab habaib. Itu jelas dalam kitab-kitab beliau. Beliau menyatakan berkata tuanku Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, quddisa sirruhu, yang mudah-mudahan Allah sucikan sir asrar beliau. Apa kata Imam Al-Haddad? Beliau menyatakan wa alaika bi ikhraji hubbid dinar wad dirham min qalbika. Dan hendaklah engkau itu mengeluarkan cinta dinar, emas dan perak dari dirimu, hatta yasirani indaka bimanzilatil hajari wal madar, sampai itu kemudian emas dan perak itu di dalam pandanganmu itu sama dengan batu dan ya benda-benda mati biasa. Ini yang menjadi, kami pernah mendapatkan penjelasan ini dari salah satu murid Kiai Ihya Ulumuddin. Kiai Ihya Ulumuddin Abi Ihya dijelaskan oleh guru beliau Sayyid Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ngomong itu seperti ini, Ihya, engkau tidak akan jadi manusia di mata Allah sampai segenggaman emas ini di matamu sama dengan segenggaman batu. Woi berat. Jadi emas itu sama dengan batu di matamu. Mana itu Ustaz? Ini cerita kemarin Habib Mahdi ketika beliau pulang dari haji. Beliau itu kan Habib Mahdi termasuk pecinta bukhur ya, pecinta bukhur. Jadi bukhur bagus, minyak bagus beliau senang. Ustaz, badenyut dado ini ngapa Habib? Abu Yasid Ahmad kata beliau, bagai minyak yang sebotol 15 juta tuh pong. Sebotol 15 juta ya ikhwan, betul itu. Nah, menyut dado nyoknya. Kita nih sikok no, dia mana-mana setahun tidak habis-habis kata beliau. Ya artinya betul, jadi ketika ayah beliau ngomong seperti itu, anak pun diajari seperti itu.
luar biasanya beliau. Maka beliau itu kalau ada apa setiap karena memang kaya ya ikhwan. Tapi bukan kayanya, tapi mampu mengeluarkan cinta dunia itu yang hebat. Jadi Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Malik itu setiap ngajar tuh hampir setiap ngajar tuh pakai syal baru, jubah baru. Yang mana yang dibelikan pada orang lain. Maka hatta Sayyidil Walid bapak saya pun tahaddusan bi ni'matillah itu pernah dapat minyak itu dari beliau dengan kiswah Ka'bah. Kiswahnya hilang, diambil uang, tinggal apanya? Minyaknya. Oi kalau tahu mahal mah ini. Nakku eman-eman sampai anu. Masya Allah. Belasan juta ternyata Pak yang dikasih itu. Cak magi ke permen memang. Masya Allah. Nah kata Imam Al-Haddad, ketika engkau berhasil mengeluarkan hubbud dunia, maka dalam pandanganmu emas dengan batu itu sama, maka engkau adalah orang yang berhasil di mata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beratnya Ustadz, tidak berat. Diawali dengan apa? Kalau kencelengan lewat habis subuh, nah kita keluarkan. Alhamdulillah jalan terus ya. Jalannya lancar apa tidak tadi? Banyak nyangkat-nyangkat ya tadi? Banyak berarti banyak orang-orang yang hubbul akhirah bukan hubbud dunia. Wa hubbus sana'i wal mahmadah akan muncul juga dari tiga hal tadi, dari sombong, dari rakus, kemudian hasud dengki itu. Apa hubbus sana' wal mahmadah? Cinta dipuji, cinta dipuja-puja, dielu-elukan. Wa alaika dikatakan muallif bi ikhraji hubbil manzilati 'indan nas min qalbika hatta yastawiya indaka madhuhum wa dhammuhum. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hendaklah engkau juga wahai para muridku untuk menghilangkan sifat hatimu itu pengen dihormati orang lain. Jadi sikap kamu tuh pengen sikap orang kepadamu hormat. Nah hilangkan itu kata beliau, sampai-sampai nanti engkau tidak akan ada pengaruh ketika engkau dipuji maupun engkau dihina. Mak mano kadar kita masih mengetahui kita masih hubbul mahmadah, cinta dipuji, cinta ini kita jengok misalnya ya. Misal kita bikin status Facebook kah, WhatsApp kah, Instagram kah, apapun itu, kita jengok. Wah ya banyak, senang hati kita. Ada yang komen, tambah pakam. Di komen tuh ada yang muji-muji, alangkah hebatnya Pak Haji ini, alangkah hebat ceramahnya Ustaz. Senang kita. Masih belum berarti. Masih ada penyakit pengen dipuji dan dicinta. Atau ya ikhwah, lagi pengajian ini, pengajian ramai ini. Tiba-tiba blong separuh masjid balik. Siapa? Iqbal. Balik kalau orang. Dalam hati dasar jamaah. Nah, kata dasar itu berarti masih hubbul mahmadah. Kita masih pengen sikap kita, diri kita dalam hati manusia itu tinggi. Maka orang yang sudah mampu mengeluarkan sifat itu orang yang hebat. Maka kami Al-Faqir, saya sangat salut kepada guru-guru yang zaman dahulu nyemput murid. Guru kita Kiai Haji Ahmad Qari Nuri, pendiri Pondok Pesantren Tirfaqiyah. Beliau itu bapak-bapak ya ikhwan pakai sepeda buruk. Bersepeda dari Sakatigo ke Lebak-Lebak Pak. Sambil ngoyok. Ngoyok itu apa ya? Bahasa Indonesianya ada padanan ngoyok. Ngoyok adalah menyingkatkan sewet supaya dia tidak kebasahan. Nah itu ngoyok di Banyu. Sampai ketika sampai ke tempat tujuan, datang ke rumah bapak ini, datang ke rumah payo kita ngaji. Sampai diceritakan ibu saya, kaki Kiai Qori itu banyak lukonya karena kena pecahan gondang itu. Kena pecahan keong emas itu. Itu Masya Allah, itu didatangi murid-murid. Jadi bukan guru yang didatangi, guru yang mendatangi. Namanya dakwah ke pelosok-pelosok seperti itu. Akhirnya kemudian ada tercipta pengajian terus. Tidak ada medsos, tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tetap jalan. Yang datang banyak, yang datang dikit tetap jalan. Nak hujan, nak panas, nak petir, tetap pengajian. Maka ini membuktikan ini orang-orang yang sudah tak butuh lagi hubbul mahmadah. Yang dicarinya yang di pedalaman dicari apa? Ada juga penerus beliau Kiai tapi sekarang karena posisi beliau sudah sakit-sakitan, Kiai Mukhlis Mansur, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada beliau. Itu ya ikhwan dari Sakatiga tuh ke Lebak lagi, ke Sejangko, kemana-mana. Modal apa modalnya? Modal koran yang dipasang di sini biar tidak masuk angin. Ngaji dewek Pak, ngaji pengajian tempat-tempat yang tak strategis.
tempat-tempat yang kering yang tak basah itu, masya Allah. Jadi mau orang muji, mau orang senang, mau orang menghina, biasa ngajar beliau, sudah cuek. Maka orang seperti ini adalah orang yang sudah merdeka. Ini merdeka dari kepentingan nama baik. Kemudian yang terakhir muncul juga dari tiga hal tersebut hubbur riyasah. Hubbur riyasah itu cinta kekuasaan. Maka kata beliau, maka hendaklah engkau mengeluarkan dari dirimu hubbul jahi indan nas, bahwa cinta terhadap kekuasaan di antara manusia. Min qalbika, dari hatimu, hatta yastawi'a inda qalbika indaka iqbaluhum alaika wa idbaruhum anka, sampai-sampai mau diterima engkau, mau engkau di belakangi mereka, ditolak mereka, itu akan sama bagimu. Fa inna hubbal jahi adarru ala sahibihi min hubbil mal wa kilahuma dallani ala raghbati fid dunya. Karena dikatakan hubbul jah, cinta kekuasaan itu jauh lebih berbahaya daripada cinta harta, dan sementara keduanya menunjukkan betapa tamaknya engkau terhadap, rakusnya engkau terhadap dunia. Ikhwan dimuliakan Allah, usahalah sugih, duitlah banyak. Apa yang kurang biasanya orang-orang kaya ini? Biasanya hubbul jah. Dia sudah kaya, kemudian uangnya banyak, bisnisnya menggurita, biasanya apa? Pengen belum dapat kekuasaan. Nah, yang seperti ini bahaya sekali ya ikhwan. Maka oleh karena itu ikhwan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Musa, dan ini hakikatnya untuk kita supaya kita berhati-hati dari tiga hal ini. Tapi pangkal dari itu semua yang 6 itu tetap berpangkal pada tiga hal ini. Apa? Al-kibru, sombong. Yang kedua al-hasadu, dengki. Yang ketiga al-hirsu, tamak terhadap dunia. Maka dengan kita mengenal ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hal ini. Ketika kita tahu bahwa oh ini ular ini berbisa. Ular kalau kepalanya monjong biasa be. Ular kalau sudah kepalanya segitiga itu indikator dia berbisa. Maka berarti kalau ketemu dengan ular yang sudah segitiga kepalanya, kita harus hati-hati. Nah, itu dikatakan ulama, ketika engkau mengetahui jenis kesalahan dan dosa, bukan supaya engkau tenggelam di dalamnya, tapi supaya engkau berhati-hati daripadanya. Maka kita mengenal ini, mengenal ular berbisa ini bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kalau ketemu dalam diri kita, kita bisa keluarkan, bahkan kita bisa perbaiki insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan, tafadhal. Sampai jam berapa kita? Isyraq? Hah? Sampai duha? Jangan, Jok. Ada orang rumah kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Pak Ustadz. Jadi memang 3 penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa senang dipuji, senang disanjung, senang dihormati, senang banyak harta, itu sesuai dengan kehendak nafsu Pak Ustadz. Umumnya nafsu kita itu mengarahkan kita itu untuk seperti itu. Jadi artinya ketika kita dihadapkan dengan ujian berupa pujian, berupa kenikmatan harta yang banyak, berupa sanjungan, agar kita tidak terjerumus ke dalam 3 penyakit yang berbahaya ini, seperti apa yang perlu kita lakukan Pak Ustadz ya? Karena biasanya kita itu kalau melakukan sesuatu kebaikan itu, kalau sudah dihujat orang cenderung untuk segera menyerah. Iya. Menyerah, iya. Apalagi kita tidak berharap apa-apa misalnya dari usaha kita itu ikhlas, tapi karena tidak mendapat penerimaan kita cepat menyerah gitu. Ya. Nah, artinya hal-hal seperti ini bagaimana kita bisa menguatkan batin kita untuk menghadapi sesuatu yang memang
cocok dengan nafsu kita Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang bagus. Sekarang bagaimana 3 hal ini bisa kita obati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan jaddidu imanakum. Beliau menyatakan pertama, perbaharuilah iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman? Beliau menyatakan perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena memang pangkal dari kehidupan ini iman. Karena memang syahadah itu hanya pengakuan formil, terbukanya hati, kemudian pembuktiannya harus dalam bentuk yang nyata. Maka kalimat la ilaha illallah menjadi obat dari segala penyakit hati, karena la ilaha illallah itu terkandung dua kondisi. Pertama nafi, kedua isbat. Apa yang dinafikan? La ilaha, tiada sembahan. Sembahan itu mengacu kepada apapun yang kita pertuhankan, apapun yang kita idolakan, maka itu kita nafikan, kita hilangkan. Kita hilangkan sampai muncul kepada satu puncak illallah. Sesuatu yang dibenci itu, sesuatu yang disukai itu, yang diidolakan, yang diharap-harapkan, tidak ada kecuali Allah. Nah, kalau sudah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu macam-macam ya ikhwan. Kekuasaan itu bisa kita tuhankan. Pujian manusia bisa kita tuhankan. Bahkan manusia kita tuhankan. Dalam tanda kutip ya. Karena kita lihat begini, kalau ada yang sekarang yang terjadi viral katanya ini dan itu, sebenarnya siapapun, apapun agamanya, bahkan tak beragama sekalipun, dia pasti menuhankan sesuatu kalau tak benar. Kita lihat misalnya zaman dulu, apakah kita tak menuhankan gadget? Kita sangat menuhankan gadget dalam konteks ketasawufan maksudnya. Betapa ternyata ingatnya kepada gadget melebihi ingat kita kepada Allah. Betapa dari segala lini, dari anak kecil sampai yang tua, contoh zaman dulu, sampai merek, kita sebut merek karena sudah almarhum, BlackBerry itu sampai ada yang ketika baru nak dibuka itu sudah antri dari subuh. Apakah ini bukan pola menuhankan? Sudah menuhankan dalam kajian tauhid. Sudah rela antri berjam-jam, bahkan ada yang mati kan zaman dulu. Zaman sekarang kalau dak merek iPhone katanya dak keren, itu kan sudah pola pikir yang salah. Maka yang semua bentuk kesenangan itu, idola itu, kita menggantungkan harapan itu, kita nafikan semua. Yang kita tujukan semuanya bersumber daripada Allah. Maka berarti kalau kita lihat ada orang yang masih menyanjung kita wah semangat, kembalikan la ilaha illallah, segalanya dari Allah. Atau kalau ada orang yang bahkan mengkerdilkan usaha kita, ya pokok pangkal dari niat kita itu apa? Aku bukan minta perharapan darimu, aku tidak butuh bantuan daripadamu, yang aku butuhkan daripada Allah. Maka in ajriya illa 'alallah itu kalimat yang sering diulang-ulang dalam cerita para nabi dan rasul. Aku tak mengharapkan apresiasi apapun dari Anda, yang kuharapkan adalah apresiasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini pokok pangkalnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini ojo dumeh, kalau orang Jawa ngomong, supaya kita ini tidak mentang-mentang. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya simpanan surga yang Allah jatuhkan ke muka bumi ini. Apa simpanan surga? Yaitu hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya bagi kita untuk menolak kemaksiatan. Tiada upaya bagi kita untuk melakukan kebaikan itu kecuali karena Allah. Jadi ketika kita merasa kita sudah bisa berangkat ke masjid, kita bisa hadir, tolong hakikatnya jangan dirasakan karena aku sehat, bukan. Karena Allah. Apa Pak Haji, Allah kebanyak duit, pacak nyumbang ini nyumbang itu, dari Allah galau, la haula wala quwata illa billah. Maka betul ketika kita diperintahkan banyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah, membaca kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, maka kita selanjutnya
akan menjadi orang yang menjadi representasi dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan kita adalah keinginan yang baik. Keinginan yang baik pun itu merupakan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak Haji, ini bukan banyuku. Ini ambillah untuk kamu. Pas tidak? Tidak pas. Dikatakan dalam salah satu maqalah, faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu. Kita ini ya ikhwan, tidak ada apa-apa. Apa yang kita berikan coba? Bahasa berikan itu kita tuh cuma menjadi perpanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada duit, hakikatnya duit kita la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lah ketika kemudian kau tak punya apa-apa, kau bangga dengan mobil yang kau parkirkan. Saya tukang parkir, makhluk gaib kan tukang parkir. Pas kita masuk tak naruh orangnya, pas keluar mundur. Nah, itu makhluk gaib. Kita parkir di situ. Kemudian si tukang parkir, oh ijo Allah kebagus mobil, biasanya baru 5 tahun mobil ini. Padahal bukan mobil dia, membanggakan sesuatu yang bukan miliknya itu naif. Tapi sayangnya kita lakukan itu. Ya kita banggakan mobil, istri, rumah. Padahal kalau mau bentuk kita yang asli itu apa yang sejatinya kita, akunya kita, cuma ruh kita Pak. Cuma ruh kita itu sejatinya gitu. Selebihnya tak ada. Hatta muka ini ada andil kita di situ, ada doa kita di situ, tidak ada. Bentuk muka, lonjong kah, pesek kah, hitam kah, dari Allah. Terus ngapain kita bangga dengan fisik yang bukan itu, bukan bentukan kita sendiri? Maka orang-orang yang la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, hatinya lempang. Karena kenapa? Karena dia merasa ya segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah titipkan, maka pasti kadarnya pas. Maksudnya kadarnya pas. Pedagang fulan bin fulan, tokonya sama-sama 3 kali 5 meter, 3 kali 5 meter, yang dijual sama-sama sembako. Tapi yang A ini rame, yang B kemudian sepi. Yang B kalau dia memahami tauhid menyatakan rezeki tak tertukar. Dilihat-lihat aspek sababiahnya. Oh, yang A ini anaknya 10. Nak sekolah galau, pantas Allah titipkan rezeki lebih banyak pada dia. Dalam pandangan mata kita rezekinya lebih banyak, tapi dalam pandangan hakikatnya si fulan B ini rezekinya lebih banyak, anaknya cuma 2. Maka berarti ya ikhwan, itu orang yang sudah sadar diri, orang yang tahu diri. Untuk sadar diri, tahu diri, kita zauq ketika ucapkan la ilaha illallah, maka kita zauqkan di situ. Makanya ada satu hadis, sekalipun ini sekadar fadailul a'mal, barang siapa yang membacakan kalimat la ilaha illallah bil maddi dipanjangkan, maka Allah akan hapuskan 4.000 kesalahan dari dirinya, hapuskan 4.000 dosa dari dirinya. Allah akan angkatkan 4.000 kebaikan derajat untuknya. Kenapa? Diharapkan dengan kita baca la ilaha illallah, maka kita hadirkan dunia, kita hadirkan dulu, kita hadirkan istri dulu, kita hadirkan jabatan dulu, kita hadirkan amal soleh dulu. Setelah itu hapuskan, dak kate ternyata. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pangkalnya itu tadi kalimat la ilaha illallah. Hasud, dengki dengan rezeki orang tidak ada. Karena kenapa? Keputusan rezeki mutlak milik Allah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan sudah ditetapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubbul jah, cinta dunia, cinta jabatan. Ya Allah, betapa banyak mantan-mantan di muka bumi ini. Banyak mantan-mantan. Yang tidak ada mantan siapa? Yang tidak ada mantan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bakal mantan hidup, bakal mati. Allah tak mantan. Malaikat bakal mantan mati, malaikat maut bakal mati. Yang tak mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pernah ceritakan, setelah semua malaikat dimatikan Allah, yang disisakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Disuruh oleh Allah malaikat Israel itu mencabut ketiga nyawa, tinggal sisa berdua saja alam semesta ini. Kemudian ketika itu, ketika tanya, bagaimana wahai Israel, makul maut, habis, siapa yang bersisa? Ya Allah, abdukal haqir, hambamu yang hina ini, dan engkau yang maha kekal. Kata Allah, sekarang tugasmu cabut nyawamu sendiri.
Malaikat maut tukang jemput nyawa dicabut. Akhirnya kemudian ketika proses itu dia teriak, dia mengatakan, kalau taulah tak lemak tugas ini, tak galak aku menjadi penerima tugas ini. Selesai malakul maut mati, maka kemudian Allah dengan kesendiriannya menyatakan, ya ardu aina jibaluki, wahai bumi yang dibangga-banggakan manusia, di mana gunung-gunung? Wahai bumi, di mana anharuki, aina anharuki, di mana sungai-sungaimu? Wahai dunia, ainal jababirah wa abnaul jababirah, mana katanya yang raja-raja yang hebat zaman dulu, yang lalim, yang anaknya raja, bapaknya raja, anaknya raja, pengen jadi raja kalau itu. Mana kata Allah? Limanil mulkul yaum, kata Allah, untuk siapakah kerajaan itu hari ini, kata Allah? Lillahil wahidil qahar. Allah menjawab sendiri, hanya milik Allah yang maha gagah lagi maha memaksakan kehendak. Alah, kalau lama itu tuh ngeri gitu, ditantang Allah, mana rajo-rajo, mana anak-anak raja. Ini harus dibacanya oleh orang-orang 2024 hadis ini ya. Selesai sudah, semuanya mantan, tak ada mantan kecuali Allah. Baru setelah itu Allah hidupkan lagi para malaikat untuk apa? Untuk menjadi panitia penyambut, panitia surga ataupun neraka. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, jadi berarti kalau sudah ingat cerita seperti itu, kita terhadap dunia tetap akan memandang dunia dengan pandangan ini sebagai jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jembatan menuju Allah, berarti kadarnya sudah ditetapkan. Ya, kadar itu tak usah dipaksakan. Betapa banyak ternyata ketika kita memaksa-maksakan sesuatu masih tak bagus tulah. Qarun lah ceritanya, sudah sering kita bahas. Maka tiga hal ini, entah sombong, entah dengki, entah tamak terhadap dunia yang menjadi pangkal dari semua huru-hara dunia ini, kita bisa selesaikan dengan banyak-banyak memahami kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ikhwan, apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang adalah salah satunya menghadirkan zauq, menghadirkan perasaan di setiap apa ibadah yang kita lakukan. Jadi makna zauq itu Ustaz, penghayatan zauq itu. Apa yang dihayati? Pertama, wudhu kita dulu dihayati. Wudhu serat, sudah, itu tidak menghayati. Bayangkan bahwa ketika kita membasuh itu, kita bermohon kepada Allah, Allah hapuskan apa kesalahan, dosa dikeluarkan dari hidung, dari mulut, dari mata, digugurkan dari itu. Kita berharap seperti itu, berdoa kepada Allah. Jadi wudhunya itu kita hayati. Basuh tangan, kita berharap bahwa dosa-dosa yang di tangan yang banyak salah pegang, salah ambil ini dicucurkan dan dihabiskan Allah. Kepala yang pikirannya nak betino baik, nak dunia baik, nak apa baik, misalnya nak cuan baik, terus itu minta dikeluarkan ya Allah. Itu zauq namanya. Setelah wudu apa? Kita menghadap Allah, minta rahmat, minta dibukakan ini, minta itu, minta dibersihkan. Itu zauq, dihayati. Kita ini memang harus diakui ya ikhwan, aku kurang penghayatan. Bukan sholat, wudunya dulu. Setelah itu kalimat demi kalimat kita baca. Kemudian setelah itu selesai kita berdoa, disunahkan apa? Baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu memang ada hadisnya. Kemudian kita masuk masjid, bayangkan ini rumah Allah. Kalau ini kita sebagai tamu Allah, ada aturan, ada adabnya. Kalau sudah masuk minta izin kepada Allah, salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu zikir kepada Allah, tuan rumah ini maha kaya, minta. Pendek kata, setiap ucapan perbuatan yang kita lakukan, kalau kita latih untuk kita zauqi, kita hadirkan perasaan penghayatan di situ, maka insya Allah 3 penyakit ini itu bisa kita obati. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah yang dihayati. Maka tugas saya dan kita semua apa? Kita sama-sama menghayati zauq, feeling, dirasa-rasakan betul-betul apa yang kita jalani sehari-hari, hadirkan Allah. Maka insya Allah kita akan jadi obat dari 3 penyakit ini insya Allah biiznillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus sama